sehingga kita masih diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa pada hari keempat ini, besok hari kelima, dan seterusnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri melalui pantun yang singkat. Pagi-pagi sahur roti, siangnya lapar lagi. Perkenalkan, saya Dewi yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Wah, karena acaranya melalui Zoom, saya jadi tidak bisa mendengar kata cakep ya dari Bapak Ibu. Baik, tidak masalah. Yang pasti kita berharap Bapak Ibu tetap stay tune karena sampai 1 jam ke depan saya masih akan membersamai Bapak Ibu. Semoga tidak bosan ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan siapa sih narasumber pada kajian Ramadan pada pagi hari ini. Dan tentunya kita dapat belajar banyak dari beliau. Bapak Dr. Haji Saikul Munif MAG. Beri aplaus Bapak Ibu. Bapak Saikul Munif ini mengawali karir sebagai seorang guru dan juga dosen sejak tahun 1991. Benar ya Pak ya? Dan beliau sudah meraih prestasi yang gemilang, yaitu sebagai guru berprestasi nasional 2005-2006 dan juga kepala madrasah teladan nasional 2006-2007. Berarti kira-kira beliau ini sudah kurang lebih 32 tahun ya berkecimpung di dunia pendidikan. Bahkan sampai saat ini beliau masih menjabat menjadi Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Blitar, benar ya Pak? Beliau menyelesaikan S3-nya dengan jurusan Manajemen Pendidikan di IAIN Tulungagung dan pernah menjabat sebagai Kasih PD Pontren, Kasih Mapenda waktu itu namanya ya Pak, lalu Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh, dan sekarang beliau sebagai Kasubag Tata Usaha pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar sejak tahun 2021. Benar ya Pak? Baik, kita sapa dulu Bapak narasumber kita. Halo Pak Munif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Cumi-cumi ikan lele, tetap semangat le. Baik, kita bersaut-sautan nih pantunnya ya Pak ya. Kira-kira tema apa ini Pak yang akan disampaikan pada pagi hari ini? Ya, pagi ini sesuai dengan amanat dari Bapak Kepala Kantor ini. Kalau Kepala Kantor kemarin temanya umum, nah ini Kasubag TU ini temanya kaitan dengan motivasi budaya kerja. Nanti Bapak Kasih Penma akan bicara tentang pendidikan, Pak Kasih Pais akan bicara pendidikan, penyelenggara syariah akan bicara tentang zakat wakaf. Ini pertanyaannya Pak Indro, nanti temanya apa Pak Indro? Temanya layanan optimal, ya. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan materi yang kaitannya dengan apa tadi budaya kerja ya Pak ya? Ya, budaya kerja. Pemaparan materi kira-kira akan menghabiskan kurang lebih 30 menit, lalu selanjutnya akan dilakukan lanjutan diskusi, tanya jawab dengan para audiens yang sepertinya belum sudah ingin tanya Pak. Udah antusias banget ini. Apa yang mau ditanyakan ya nanti kira-kira? Baik, sekali lagi kita langsung persilakan kepada Bapak Munif. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Amma ba'd. Al-kurama wal fudhala dumateng para yai, para alim, wabil khusus dumateng panjenengan Romo Yai Haji Farmadi Hashim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Yang kami hormati segenap Bapak, Ibu, Kasih dan penyelenggara, hadirin sekalian yang hadir via Zoom, dan juga tak lupa ini tim teknis yang luar biasa. Alhamdulillah alamin. Pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan kajian di bulan suci Ramadan yang tentunya kita patut bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya beribadah di bulan suci ini. Kalau kita melihat mungkin ada beberapa saudara kita yang hari ini terbaring sakit di rumah sakit, mungkin mereka tidak bisa bersama-sama beribadah di bulan suci. Atau bahkan mungkin Pak Muhroji ingat tahun lalu kawannya masih ada yang duduk di sampingnya, sekarang udah beda alam. Nah, alhamdulillah kita hari ini masih bisa hadir bersama-sama dalam indahnya bulan suci Ramadan. Tentunya rasa syukur mari kita patut kita ungkapkan dengan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Kita wujudkan dengan meningkatkan amal ibadah kita, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Baik hormati, mengawali ini ada sebuah kisah yang kita petik dari sebuah hadis Rasulullah terkait dengan keutamaan di bulan suci Ramadan. Ada seorang sahabat yang bernama Talha. Pada suatu saat beliau bermimpi tentang dua orang sahabat yang begitu setia. Dua orang sahabat yang begitu kuat keimanan dan ketakwaannya. Dua orang sahabat yang begitu loyal kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekuatan iman dan takwanya, dua orang sahabat ini dengan sangat ikhlas menyumbangkan harta kekayaannya untuk perjuangan di jalan Allah. Suatu saat mereka berdua mendapatkan kesempatan untuk berjuang, berperang melawan kaum kafir. Dalam perjuangan pertempuran tersebut, salah seorang sahabat meninggal dunia. Mati syahid, surgalah bagi dia. Sementara satu sahabat yang lain pulang dengan membawa kemenangan yang luar biasa. Dalam mimpi tersebut, suatu saat sahabat Talha bertiga sudah ada di depan pintu surga. Dari surga terdengar suara memanggil sahabat yang pertama untuk dipanggil masuk surga. Siapa sahabat yang dipanggil kali pertama itu? Adalah sahabat yang pulang dengan selamat. Bukan sahabat yang meninggal sebagai syahid di medan perang. Ketika hal ini diceritakan oleh sahabat Talha kepada para sahabat yang lainnya protes. Harusnya yang masuk surga itu adalah sahabat yang meninggal syahid itu. Kenapa kok bukan dia? Justru orang yang sahabat yang pulang selamat dan dia yang dipanggil duluan oleh Allah untuk masuk surga. Diskusi para sahabat ini didengar oleh Rasulullah. Kemudian para sahabat pun bertanya, bagaimana ini ya Rasul? Rasulullah menjawab, itu benar. Bahwa yang masuk surga adalah orang yang sahabat yang pulang selamat itu. Kenapa? Kalian tahu bahwa sahabat yang pulang itu meninggal setahun setelah kepulangan dia dari perang. Dan sahabat ini masih diberi kesempatan Allah
untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sahabat ini melaksanakan ibadah dengan penuh sungguh-sungguh, imanan wa ihtisaban untuk mendapatkan ridha Allah di bulan suci Ramadan. Subhanallah, para bapak yang saya hormati, dari cerita hikmah ini kita bisa melihat betapa orang yang bisa melaksanakan ibadah dengan benar, imanan wa ihtisaban, mengharap ridha Allah di bulan suci Ramadan, maka janji pertama adalah surga. Dan ternyata pahalanya melebihi, keutamaannya melebihi pahala orang yang mati syahid. Inilah adalah motivasi awal kita pada kesempatan pagi hari ini, untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beribadah tentunya ada yang nampaknya adalah ibadah duniawi. Namun ternyata pahalanya sampai akhirat juga. Namun sebaliknya ada juga orang yang beribadah kayaknya itu adalah amalan-amalan ukhrawi. Tapi ternyata di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, marilah hari ini kita yang sudah sekian lama mengabdi di Kementerian Agama ini senantiasa berupaya untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Pertama kali tentunya mari kita berada di kantor, di tempat kerja kita, di madrasah, di KUA. Kita niati untuk ibadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga meskipun ini kelihatannya Pak Haji Boim tiap hari pakai sepatu, berbaju rapih, kelihatan naik mobil, kelihatan amalan duniawi. Tapi karena hatinya juga lillah, maka mempunyai nilai ibadah dan pahala akhirat. Ngaten ya Pak Haji Boim ya. Nah, Kakung ini sudah mau pensiun ini. Sudah mau lulus ini. Ini betul-betul menjadi contoh teladan untuk kita semuanya ini. Begitu juga Pak Haji Huluk. Pak Haji Huluk ini udah punya rencana nanti ketika mau pensiun mau jadi jual mobil dia. Wah, bisnis jual beli kendaraan bermotor. Nanti patungan sama saya Pak Haji Huluk. Sekian tahun beliau berdua ini membersamai kita di Kementerian Agama. Kelihatannya amalan-amalan dunia tiap hari berangkat pakai baju rapi, pakai sepatu rapi, naik mobil, pakai kopiah, diucapin selamat, dikatakan ucapan assalamualaikum tiap ketemu dengan teman-teman. Amalannya kelihatan amalan dunia. Tapi ketika diniati amal ibadah sebagai wujud keikhlasan kita kepada Allah, insya Allah akan bernilai akhirat juga. Nah, karena itulah di Kementerian Agama kita sudah bisa melihat bahwa kita ini sudah dipandu ya, sudah diberi rambu-rambu untuk bisa bekerja sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja Kementerian Agama yang ketika kita kupas sedemikian rupa itu semuanya ada kesesuaian, tidak ada pertentangan sama sekali dengan ajaran agama apapun Pak Indro, khususnya ini di ajaran agama Islam. Nah ini luar biasa nih hari ini Pak Indro ini ikut kajian Ramadan. Pertanyaan saya, ikut puasa Ramadan nggak Pak Indro? Nah, ikut puasa dia. Oh besok puasa, besok ya puasa Rabu puasa apa Pak Indro namanya? Puasa pandang dan puasa prapaskah. Puasa prapaskah. Tapi beda nih Pak Rosad puasanya Pak Indro. Kalau Pak Indro ini puasanya kan mengurangi jatah makan atau jatah rokok gitu ya Pak Indra. Jadi kalau sehari biasanya habis 10 batang itu nanti cukup habis 5 batang gitu ya. Ini kebajikan dan kebijakan ajaran masing-masing, tetapi esensi mengendalikan hawa nafsunya sama. Nah ini, jadi luar biasa ini hari ini kita bersama dengan beliau. Nah, ketika kita bicara tentang budaya kerja di Kementerian Agama, kita melihat ada konsep integritas, ada konsep profesionalitas, ada konsep inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan.
Saya yakin ini Bapak Ibu semuanya ini, para kepala madrasah, para pengawas, para kepala KUA, semuanya udah hafal di luar kepala. Tinggal nih bagaimana kita mengamalkannya, mewujudkannya dalam kegiatan kita sehari-hari di tempat kerja kita. Sehingga nilai pekerjaan kita yang nampaknya adalah amalan dunia ini bisa memiliki nilai-nilai ukhrawi juga. Baik, budaya kerja yang nomor 1, integritas. Bagaimana kita sebagai aparat di Kementerian Agama dituntut untuk memiliki keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Kadang-kadang dalam konteks tertentu itu Pak Lesus itu bicaranya manis meskipun hatinya gerundel. Ketawanya keras. Begitu juga ketika Pak Mun'im Suhufi ini kampanye tentang zakat, infak, sodako. Motivasinya kuat banget. Tapi dalam hati juga tahu ini ada beberapa kawan yang nggak setuju, makanya hati-hati ngomongnya. Nah, sekarang kita dididik dalam kaitan kita beribadah mengabdi di Kementerian Agama ini untuk bagaimana kita menerapkan prinsip integritas dalam kegiatan kita sehari-hari. Hari ini kita sering bicara tentang kedisiplinan, kita bicara tentang anti korupsi, kita bicara tentang zona integritas. Sebetulnya ini adalah sebuah budaya yang seharusnya tidak sekedar muncul dalam ungkapan kata-kata, tapi muncul dalam perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kita bicara tentang loyalitas di hadapan pimpinan. Ketika di hadapan pimpinan kita ngomong sopan, hormat, tapi di belakangnya ternyata bicara hal yang berbeda. Ngerasani. Nah ini tentu bukan perilaku yang menunjukkan integritas kita sebagai ASN di Kementerian Agama. Ini terutama bapak-bapak kepala madrasah ini ketemu dengan para pengawas mesti sambutannya dengan senyum, sapa, salam, nanti semua pertanyaannya dijawab dengan siap. Ngeten ya, Kong Poem ya. Nah, itu selalu dijawab dengan siap. Terus nggih, tetapi ternyata setelah pengawasnya keluar dari halaman madrasah, waduh, ungkapannya bisa beda-beda. Begitu ya Bu Miftah ya? Enggak ya? Nah, semoga tidak terjadi seperti itu. Mari kita wujudkan integritas kita dalam kaitan dengan kita mengabdi di Kementerian Agama. Dan ketika coba kita buka kitab suci Al-Quran, Allah telah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini satu ayat saja saya kutip. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ayat berikutnya lebih mengerikan lagi, ancaman dari Allah bagi orang-orang yang hanya berbicara tapi tidak mengamalkan. Karena itulah, ayo kita didik diri kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini, untuk selalu selaras antara ucapan dengan perilaku kita. Tentunya ini ya harus perlu latihan kejujuran ya. Katanya jujur itu yang paling berat adalah jujur kepada diri kita sendiri. Nah, kadang kita ini membohongi diri kita sendiri. Tetapi kadang-kadang perlu ya Mbak Dewi ya, untuk menghibur diri kita ya. Kelihatan Mbak Dewi ini senyum, padahal ini tadi saya tanya ya tadi, puasa enggak? Enggak katanya. Puasa ya? Enggak sahur ya katanya. Anak kos, maklum anak kos. Sama dengan dokter, mondok di kantor nih. Paling juga, jangan-jangan malam enggak ada yang bangunkan untuk sahur ini. Pak Hendra harusnya nemen di sini. Itu nomor 1, konsep integritas. Ayo, ketika kita semuanya ini bisa melaksanakan konsep integritas dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, di kantor, di lingkungan kerja, di keluarga, di lingkungan sahabat, insya Allah tidak akan ada dusta di antara kita.
Budaya yang kedua adalah bagaimana kita bisa menerapkan prinsip profesional. Mari kita bekerja dengan disiplin, kita penuhi kompetensi kita, tepat waktu, menuju hasil yang terbaik. Kawan-kawan di madrasah ini udah punya pedoman pekerjaan dalam bentuk RKAM. Nah, hari ini RKAM-nya Man 1 kemarin Pak Lesus bongkar. Kenapa? Ada efisiensi, Pak. Nah, ini. Jadi harus disesuaikan nanti. Jangan-jangan ini nanti ada hal-hal yang harus dihemat, yang harus kita sesuaikan dengan kondisi kita. Tetapi tetap skala prioritas harus tetap dijaga dan jangan sampai konsep atau prinsip efisiensi anggaran ini berpengaruh pada penurunan kualitas layanan pendidikan kita. Kalau di madrasah mungkin masih punya cadangan devisa dana komite ya. Tapi kalau di kantor ini ya sudah, ketika Bapak Kepala Kantor ini perjadinya dihemat ya, pergi pulang ke Surabaya, ke Blitar ya cukup naik travel akhirnya. Iya, naik travel, naik kereta. Kemarin naik kereta, 15.000. Naik travel, kemarin naik L300 sama Mbak Dewi ini. Mbak Dewi naik kereta ya Mbak ya, 15.000 ya ini. Ya itulah prinsip efisiensi. Tapi jangan sampai hal ini mengurangi nilai-nilai kerja profesional kita. Allah pun sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu aja kata kuncinya. Salah satu ajaran dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul, serta para pemimpin kamu, para pemegang kekuasaan kamu. Siapa ulil amri? Para pemimpin kita. Di kantor Kemenak ini kita membantu melaksanakan sebagian tugas dari Bapak Kepala Kantor. Di bagian pendidikan agama, ada yang di bagian pendidikan madrasah, pada urusan haji, pada kegiatan-kegiatan pencatatan nikah dan yang lain-lain. Semuanya kita pertanggungjawabkan pada pimpinan. Kenapa? Karena kita melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan kepala kantor kepada kita semuanya. Berarti penanggung jawab kuasa penggunanya adalah kepala kantor. Kita, para kasih penyelenggara Kasubag ini adalah bagian yang menyelenggarakan sebagian tugas yang diberikan kewenangan oleh kepala kantor. Bapak Kasih Penma nanti punya tim juga di bawah, para pengawas, kepala-kepala madrasah. Bapak Kasih Pais pun juga demikian, punya tim juga di bawahnya, para teman-teman pengawas pendidikan agama Islam. Begitupun dari para penyelenggara dan kawan-kawan yang lain. Nah, prinsip profesional di sini salah satunya dimaknai bagaimana kita bisa taat. Taat itu ya taat, melaksanakan apa yang menjadi perintah dari pimpinan, sesuai dengan tusi kita, secara profesional kita laksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ketika mungkin timbul hal-hal yang berbeda pendapat misalkan, ya tentunya kita sebagai tim harus bisa menyesuaikan kebijakan pimpinan. Apakah kita tidak boleh bertanya? Boleh. Bapak Kepala Kantor ini senang banget kalau kita ajak diskusi. Jadi apakah segala sesuatu harus ditetapkan sesuai dengan perintah kepala kantor? Idealnya begitu. Tetapi apakah seorang pimpinan tidak bisa menerima masukan dari anak buahnya? Seharusnya pimpinan bisa menerima masukan. Karena itulah ketika Bapak Ibu Kepala Madrasah, di Satker Madrasah masing-masing, kita punya tim dan tentunya kita tidak akan bekerja sendirian. Mari kita terapkan prinsip profesional dalam bekerja. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bapak Ibu hormati, prinsip yang ketiga adalah bagaimana dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari ini, kita pun juga harus memiliki inovasi, yakni menyempurnakan yang sudah ada dan menciptakan hal-hal baru yang lebih baik. Al-mukhafatu ala qatimus sholih wa aqdul jadidil aslah. Nah ini konsepnya Pak Lesus ini.
Bagaimana kita memelihara, menjaga hal-hal baik yang sudah kita laksanakan dan kita menerima hal-hal baru yang lebih bagus lagi. Itulah konsep inovasi. Dalam konteks kegiatan perkantoran kita hari ini, ketika saya satu kali pertama masuk di Kasubag TU, Mbak Dewi, saya melihat ada sekian banyak aplikasi. Mulai dari di keuangan ada aplikasi sendiri, di kepegawaian ada aplikasi sendiri, BMN ada aplikasi sendiri. Kalau kita tidak mau membuka diri untuk inovasi hal-hal seperti itu, maka kita akan ditinggal. Apalagi hari ini kita masuk di era yang kita istilahkan dengan anak-anak itu adalah era disrupsi. Disruption era, suatu era di mana dulu kita tidak bayangkan hal ini terjadi, sekarang terjadi. Yang namanya Spotify itu kan tidak pernah nyetak lagu ya Mbak Dewi ya, nggak pernah menciptakan lagu. Tapi hari ini dia menguasai jutaan lagu. Kalau kita mau dengarkan musik, dulu Pak Endro harus pakai flash disk, sebelumnya pakai CD, sebelumnya lagi pakai kaset. Kasetnya putus harus disambung gitu ya. Kalau ruwet harus hari ini dengan era digital sudah tidak lagi terjadi seperti itu. Iya. Itu kan tidak terbayang zaman dulu, kita nggak terbayang. Hari ini terjadi. Inilah era disrupsi. Dan ini membutuhkan berbagai macam inovasi, keterbukaan diri kita untuk menerima hal-hal yang baru. Kalau kita tetap mengatakan, itu nggak ada di zaman Rasulullah, bid'ah, selesai sudah. Kayak konten di TikTok itu, ada ibu-ibu naik taksi, sopirnya nyalakan musik, nggak boleh, bid'ah. Gitu ya Mbak Din ya. Mbak Din aja kalau di mobil mesti nyanyi. Nah, inovasi ini perlu, dan ini sebuah keniscayaan. Tinggal sekarang bagaimana kemampuan kita untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan kerja, dengan sistem kerja, dengan perangkat kerja. Era disrupsi menuntut perubahan di semua lini dan kita sangat bersyukur memegang ajaran agama kita sebagai filter apa yang boleh dan yang tidak boleh kita kerjakan. Ketika hari ini kita melihat bagaimana penyalahgunaan perangkat medsos untuk anak-anak kita, kita nggak bisa menyalahkan mereka semata. Saya terima kenyataan bahwa ada di salah satu madrasah negeri minta anak-anak untuk membuat anak-anak siswanya yang masih di bawah umur untuk membuka akun Facebook. Padahal ada batasan ya Mbak Dewi ya, minimal 18 tahun ya. Nah, ini anak MTS negeri. Saya pikir apakah ini Bapak Ibu guru belum memahami ya terkait dengan aturan kebijakan untuk membuat atau membuka akun medsos. Memang tanpa ada batasan itu pun anak-anak tetap bisa bikin. Nah justru ada beberapa guru kita yang meminta anak-anak untuk buka akun Facebook itu untuk mengumpulkan tugas, Pak. Berarti ini kan hal yang harus kita evaluasi bahwa dalam hal ini ada hal-hal yang harus kita pelajari lebih dulu bahwa penggunaan medsos yang sekarang begitu marak dengan dampak yang luar biasa itu harusnya ada aturan yang memang harus kita patuhi. Nah, inovasi itu memang harus dilakukan, tetapi ini lakukan dengan prinsip yang keempat, tanggung jawab. Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya terkait dengan konsep tanggung jawab ini, yang intinya bahwa Allah itu dalam konteks tanggung jawab ini, kullu nafsim bima kasabat rohina, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.
Ketika kita mengembangkan konsep inovasi dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, dan itu sebuah keniscayaan, itu memang harus kita kerjakan. Namun demikian di sisi yang lain, ada tanggung jawab yang harus kita pegang, yang harus kita laksanakan ketika kita selesai melakukan suatu pekerjaan. Allah telah mengingatkan kita semuanya dalam surat Al-Mudaththir ayat 38 seperti itu. Karena itulah berhormati, mari kita semuanya melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena sekecil apapun ucapan seorang guru, wah selamat datang Ibu Aris, luar biasa. Sekecil apapun ucapan seorang guru akan diikuti oleh anak. Ini, saya punya pengalaman konkret ini. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia. Ketika saya melihat tugas anak saya ini ada konsep yang salah dikerjakan dan dia yakin itu benar, saya ingatkan, nak, itu enggak begitu loh seharusnya. Loh, katanya bu guru saya begini. Nah, ini. Begitu kuatnya penanaman penanaman seorang guru kepada anak didik. Karena itu hati-hati, karena ada pertanggungjawaban yang harus kita laksanakan di kemudian hari. Yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai seorang aparatur di Kementerian Agama untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Di keluarga kita berusaha untuk menjadi teladan bagi anggota keluarga. Di kantor menjadi teladan untuk kawan-kawan di kantor. Di masyarakat menjadi teladan juga bagi anggota masyarakat. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita ini adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dan kita diperintah untuk menyuruh untuk berbuat kebaikan, mencegah dari yang mungkar, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pegang prinsip-prinsip seperti ini, budaya kerja di Kementerian Agama, 5 budaya kerja itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya kita sudah menjalankan ajaran agama kita. Dan inilah yang kita harapkan di depan tadi seperti saya sampaikan, bahwa kita berbuat, beramal yang nampaknya adalah amal dunia, tetapi punya nilai kebaikan juga, baik itu di dunia maupun di akhirat. Inilah yang menjadi catatan kita semuanya untuk senantiasa introspeksi. Apalagi kita di Kementerian Agama hari ini dituntut untuk bisa melaksanakan konsep PMPZI dengan WBK dan WBBM-nya. Mari kita bersinergi bersama-sama, jadikan 5 budaya kerja yang nilai-nilainya sungguh selaras dengan ajaran semua agama untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir itu mungkin ada diskusi yang bisa kita sampaikan. Tadi Mbak Dewi udah nyatet pertanyaan kayaknya. Baik Mbak Dewi, kami kembalikan kepada Mbak Dewi. Silakan Mbak. Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Menarik bukan apa yang dibahas oleh Pak Munib pada pagi hari ini? Bagaimana? Narasumbernya oke juga kan? Baik, mari kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Baik, Bapak Ibu yang di Zoom bisa berikan red jempol atau aplaus ya. Coba kita lihat dari sekian itu mana ya Pak? Berapa orang yang ngasih reaksi ya Pak ya? Kita tunggu. Kok belum ada? Ada kemungkinan tidak bisa. Kemungkinannya apa error ya? Kita masih tunggu loh Bapak Ibu. Baik, masih kita tunggu ya, sambil menunggu reaksi dari audiens. Kita ingatkan kembali Bapak Ibu untuk tetap melakukan presensi untuk daftar hadir yang sudah kami bagikan pada kolom chat. Nah, lalu waktunya masih ada ya? Oh, belum selesai ya Pak. Jadi mari kita segera masuk acara diskusi atau tanya jawab. Silakan
kami berikan kesempatan buka berapa pertanyaan ya? Dua dulu deh. Dua pertanyaan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo, silakan. Apakah ada? Saya Mbak Dewi. Baik. Monggo, Pak. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Bapak Kepala Kantor yang saya hormati dan juga pada Mbah Yai yang juga kami hormati dan semuanya yang hadir, para kasih, terutama juga host atau moderator. Kami menyampaikan banyak terima kasih bahwa kegiatan ngaji di bulan suci Ramadan ini sangat cocok, dan apalagi pada kegiatan pada hari ini dengan mengangkat topik, mengangkat tema motivasi budaya kerja ini sungguh luar biasa. Ini telah mengingatkan pada kita semuanya bahwa ada sebuah konsekuensi tanggung jawab yang luar biasa terhadap amanah yang diberikan pada kita. Kalau kami menerjemahkan dan mengamati sekaligus menyimak, kata kunci yang beliau berikan pada kita semuanya adalah tergantung niat. Tergantung niat kita untuk menjalankan amanah ini. Sehingga harapannya dengan niat yang sesuai, niat yang cocok, maka apa yang kita lakukan ini bukan hanya kita mendapatkan hasil di dunia, tapi juga mendapatkan pahala di akhirat nanti. Sungguh ini merupakan satu hal yang luar biasa, konsep 5 budaya kerja ini seandainya kita memang bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah apa yang amanahkan pada kita ini akan menjadi satu amal ibadah yang sangat baik dan mungkin akan lebih baik terhadap konsep tanggung jawab mendapatkan amanah ini. Ya mudah-mudahan bahwa dengan kita diingatkan ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita untuk bisa menata niat sebelum kita menjalankan tugas. Kami tidak mengajukan pertanyaan, tapi hanya memberikan apresiasi bahwa kegiatan ngaji di bulan suci Ramadan ini merupakan satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan-wawasan keilmuan pada kita semuanya. Mungkin itu yang mungkin perlu saya sampaikan, dan alhamdulillah semua apa yang disampaikan oleh Mbak Yai ini sudah kami catat untuk memberikan inspirasi pada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasi yang sangat baik dari Bapak peserta. Kami buka satu pertanyaan lagi. Itu ada Pak siapa? Halo. Mohon maaf tadi kami kelupaan ya. Mohon disebutkan nama dan instansi asal. Silakan. Halo, 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 Halo. halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abu Zairi, ini dapat pesanan dari Bapak. Kalau mau tampil berarti harus sumbang satu lagu. Baik, kami persilakan Pak Zairi. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Sangat jelas Bapak, silakan dilanjutkan. Oh, sangat jelas. Suaranya jelas, orangnya juga jelas ya, Bu. Ya, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Bapak Kasih Penma yang baru, Pak Lesus, mengucapkan selamat. Bapak Kasih Pais, Bapak Haji Muhammad Prasad, Bapak Kasubag, dan semua yang hadir di kesempatan pada pagi hari ini. Setelah saya mendengar beberapa penyampaian yang telah
sampaikan oleh Pak Kasubag terkait dengan apa itu 5 hal yang penting di Kementerian Agama. Tadi saya sempat justru tertarik pada penyampaian Pak Kasubag terkait dengan masalah digitalisasi. Nah, saat ini memang kita tidak bisa menghindari yang namanya digitalisasi, Pak, itu termasuk eh, Facebook, kemudian Instagram, kemudian juga apalagi sekarang yang ngetren juga TikTok, bahkan ada lagi snack video, banyak sekali. Dan tadi sempat menyampaikan tentang eh, bagaimana kalau anak-anak di tingkat apa itu sanawiyah atau MTS itu kemudian ada satu hal yang arahnya itu perlu dievaluasi atau bahasanya dilarang untuk menggunakan akun Facebook. Nah, larangan ini tentunya ada satu hal yang kemudian dijadikan sebagai apa itu batasan-batasan tertentu sehingga anak-anak itu tidak menggunakannya. Seingat saya, satu contoh di TikTok itu ketika kita mau live atau siaran, itu kan ada aturan namanya 18 tahun ke atas, kemudian juga 18 tahun ke bawah. Itu artinya adalah ketika pengguna itu konsumsinya itu tentang untuk usia 18 tahun ke atas, maka secara otomatis di aplikasi itu untuk yang di bawah 18 tahun tidak bisa memanfaatkan secara langsung terkait dengan penggunaan itu. Sehingga konsumsinya khusus yang 18 tahun ke atas. Taruhlah contoh misalkan ketika kita live seperti ini, ya menyampaikan sesuatu tentang hal yang sifatnya sebenarnya baik bisa dikonsumsi anak-anak, tapi itu kemudian karena itu khusus untuk orang dewasa, maka anak-anak tidak bisa secara otomatis menggunakan akun itu. Bahkan anak-anak di TikTok itu bebas, dia masuk kemudian punya akun di situ bebas. Nah, kemudian untuk Facebook, kalau menurut saya perkembangan di Facebook ini akhir-akhir ini sangat menarik perhatian kita semuanya ya. Bahkan Nyon Sewu, saya punya Facebook itu tahun 2023 dan baru 1 bulan ini kemudian mencoba untuk mengaktifkan kembali karena ternyata di situ banyak hal yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita terkait dengan informasi-informasi dan bahkan tentunya di belakang hari ada sisi yang lebih menjanjikan lagi. Dan tapi kita pikir belakangan. Nah, yang terpenting adalah nilai kemanfaatan. Nah, ini penting. Mungkin evaluasinya itu kira-kira seperti apa untuk anak-anak. Kalau misalkan tidak bisa menggunakan akun Facebook, taruhlah seperti itu. Barangkali nanti bisa ditanggapi karena ini penting. Bahkan saya itu akhirnya dengan Facebook, dengan Instagram, dengan TikTok itu mengajak teman-teman untuk menggunakan, memanfaatkan aplikasi itu. Karena apa? Tujuan utamanya adalah untuk memantau, ini alasan saya, untuk memantau bagaimana anak itu memanfaatkan apa itu akun tersebut. Sehingga secara tidak langsung kita itu bisa memantau apa yang kemudian ditampilkan, apa yang diupload oleh anak-anak kita. Bahkan saya sempat pernah diskusi dengan salah satu teman yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Pak. Dia kemudian punya akun di TikTok itu, wow, followernya banyak sekali, bahkan hampir 10.000 lebih itu. Tapi alasannya mengapa dia itu kemudian menggunakan itu untuk memantau bagaimana anak-anak itu menggunakan aplikasi itu untuk kepentingan apa? Apakah hanya hiburan, apakah pemanfaatan untuk pelajaran ataupun mendukung apa itu mereka untuk giat belajar, apakah seperti itu. Tapi ternyata guru punya inisiatif bahwa itu digunakan untuk memantau. Jangan-jangan nanti anak-anak punya Facebook, punya TikTok itu apa itu untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak pas. Nah, saya kira yang alasan yang mudah adalah kita sulit untuk menghindari itu. Tentunya begitu. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana pencegahan-pencegahan yang lebih efektif
dengan anak-anak tidak merasa bahwa kita itu sebenarnya memantau seperti itu. Nah, akhirnya kita di situ kan kita bisa membuat grup khusus dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Monggo dipun tanggapi. Dan yang terakhir, ngomong jalukmu piye, tak turutane, tak usahane. Nanti kalau kita lagi live untuk apa itu TikTok dan sebagainya bisa kita siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga lagunya ya Pak. Baik, bisa ditanggapi Pak Munib. Intinya kita sebagai orang tua juga hadir sebagai teman ya untuk anak kita di era digitalisasi. Baik Pak, Benar sekali. tanggapannya. Cumi-cumi ikan lele, nyanyi terus le. Ini Buru-buru ikan lele, Pak. satunya ini. Jadi, saya mengikuti ini TikToknya Pak Abu Sairi ini, wah kreatif sekali. Mulai dari masalah sayur lompong sampai ke mana tadi? Banyak. Oke, terima kasih Pak Haji Boem, luar biasa nih sesepuh kita ini sudah memberikan apresiasi, menyemangati kita semuanya. Ini Pak Haji Boem, ini teman-teman ini memang harus ada yang menyemangati Pak Boem. Nah, dari ini tim kreatif kita ini ada Mbak Dewi, ada Mbak Dina, ada Mbak Aksel dan kawan-kawan dari teman-teman dari Mbak Nisa, dari Win ini memang perlu dimotivasi terus dan alhamdulillah ini Bapak Kepala Kantor ini terus memotivasi kita. Saya udah bilang begini, wis toh tetap berkonten meskipun sing delok sik sidik. Nah, enggak masalah. Kita enggak pengaruh itu. Yang penting kita tunjukkan niat baik kita untuk berkreasi dakwah melalui media sosial. Terima kasih Pak Haji Boem dan tentunya kalau saya dengar kalimat-kalimat Pak Haji Boem itu mesti adem gitu rasanya ya, sejuk gitu dan selalu memberikan solusi terbaik. Yang kedua untuk Pak Abu Sairi, Bapak Pengawas, terima kasih. Jadi sebuah keniscayaan ya bagi kita saat ini untuk memanfaatkan kemajuan teknologi digital khususnya dalam bidang pendidikan sesuai dengan yang disampaikan tadi. Namun kita perlu bermain medsos ini dengan bijak tentunya. Artinya kita perlu melakukan edukasi ya pertama kepada diri kita sendirilah dan keluarga kita, ku angkusakum wa ahlikum. Nah, naron. Jadi kenapa? Karena memang dalam permainan medsos ini ada batasan-batasan tertentu, aturan-aturan tertentu yang mungkin harus kita patuhi. Kemarin Mbak Aksel ini IG-nya di-ban, Pak. IG-nya yang di Kemenak itu di-ban. Jadi nggak tahu tiba-tiba udah nggak bisa. Mungkin karena terlalu rajin ngupload paling mas ini minta. Jadi mungkin ini pelajaran juga. Jadi biar kita lebih berhati-hati ketika kita bermain di medsos ada aturan-aturan tertentu yang memang harus kita patuhi bersama. Baik kaitan dengan usia, kemudian juga konten medsosnya dan yang lain-lain. Dan tentunya ini butuh edukasi. Bahkan kadang-kadang kenapa kita sendiri sebagai orang tua, sebagai guru kadang nggak tahu. Yaitu tadi ketika ada perintah dari seorang guru untuk anak-anak MTS untuk membuat akun Facebook. Padahal di situ ada aturan batasan minimal usianya adalah 18 tahun. Tapi ketika mungkin ada niatan baik untuk ini untuk bahan memantau, untuk ini itu baiklah. Ibarat pisau ya, dua mata sisinya itu apakah kita ini pegangin alat itu untuk kebaikan atau bisa untuk menimbulkan bahaya. Nah, ini yang harus kita hati-hati di situ. Saya pikir seperti itu. Terima kasih untuk tanggapan Bapak-Bapak semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Dewi ini. Terima kasih atas tanggapannya. Sudah menjelang penghujung acara. Saya sebagai host, ini ada satu tanggapan ya Pak, dari total pembicaraan dari awal, bahwa budaya kerja akan menghasilkan hasil yang baik ya. Jika pegawai ASN ya di Kementerian Agama ini telah memahami what to do and how to do it. Baik, jadi akhirnya 5 budaya kerja ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal dan tentunya bernilai dengan ibadah.
Untuk mohon maaf, apa berkenan? Monggo, sudah. Baik, cukup sekian untuk pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Terima kasih pada Bapak Ibu audiens yang tetap stay tune sampai waktu mau berakhir, dan terima kasih juga kita beri aplaus kembali untuk narasumber dengan materi yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah pengambilan dokumentasi kegiatan. Ada beberapa halaman, monggo kalau bisa diminta bantuan untuk dinyalakan kameranya. Nah, ada berapa halaman? Baik, kita karena enggak tahu ya Bapak Ibu di halaman berapa, tetap aja cheese. Jadi nanti dapat halaman berapa, pokoknya sudah ready ya. Baik, akan kita mulai capture untuk halaman pertama. Sudah? Halaman baik, halaman kedua, tetap cheese, Bapak Ibu. Tampilkan senyuman terbaik ya. Sudah halaman 2, halaman selanjutnya 3. Baik, sudah halaman terakhir ya, keempat. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada pagi hari ini sampai 1 jam masih full ya. Kami informasikan besok kembali lagi ya Bapak Ibu, tetap pada Zoom yang sama dengan narasumber Pak Rosyad Kasih Pais. Tadi dibuka dengan pantun, izinkan kami menutup dengan pantun juga. Walaupun jawabannya mungkin saya juga tidak akan mendengar kembali ya Bapak Ibu. Ikan kerapu, ikan tenggiri, dimakan di siang hari. Hari ini cukup sampai di sini. Saya Dewi dan Pak Munib pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Hah? Hah, hah.